Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik. Semangat pagi. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Pagi hari ini harus dengan semangat. Kalian anak-anak yang hebat dan keren, kita mulai pelajaran hari ini. Silahkan Mas Dafa ya membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alhimni rusdi wa a'idni min syarri nafsi. Amin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih Mas Dafa. Semoga Allah memberikan kemudahan untuk kalian, kita bersama untuk memahami ilmu yang nantinya Bu Guru sampaikan. Sudah siap belajar semua ya? Sudah. Bu Guru absen, nanti Bu Guru panggil, kita sambung kata. Nando Semangat. Oke. Yos. Yos hebat. Oke. Fadil semangat. Oke, barakallah. Dafa selalu semangat. Oke, selalu semangat. Generasi penjaga bumi. Kuku. Silakan anak siapkan alat tulisnya, modulnya disiapkan semua untuk kita belajar hari ini ya. Anak-anak, kita masih akan belajar di tema 1 ya, generasi penjaga bumi, pembelajaran yang ketiga. Nah, pada hari ini kita akan belajar apa saja? Yang pertama, anak-anak nanti melakukan pengamatan, menganalisis cara perkembangbiakan vegetatif buatan pada tumbuhan. Yang kedua, nanti setelah mengamati, nanti disajikan laporan hasil diskusi dan pengamatannya. Anak-anak juga akan belajar tentang mengelompokkan kehidupan sosial dan politik negara ASEAN ya. Tadi ada 10 negara, kemarin kita sudah belajar 3. Nanti lanjutkan negara yang lain. Nah, kemudian kita tampilkan laporannya bentuknya mind map. Nanti membuat mind map ya, seperti nanti yang dicontohkan di modul yang sudah Bu Guru bagikan. Selanjutnya juga hari ini kita akan belajar tentang menganalisis pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yuk, silakan. Dari sahabat Anas bin Malik berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim menanam pohon atau menanam tumbuhan, kemudian burung, manusia, dan hewan ternak memakan buah-buahan dari pohon yang dia tanam, kecuali hal tersebut terhitung sedekah baginya. Hadis riwayat Bukhari. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Mas Dafa. Luar biasa nak. Dari hadis ini kalian ada kata kunci menanam pohon sama apa? Kata apa? Sedekah. Nah, ada yang tahu nggak sedekah itu apa sih? Sedekah Saling itu memberi. Berbuat baik kepada orang lain. Berupa apa sih kalau kita sedekah itu? Barang. Wow. Tujuannya untuk apa? Kita bersedekah. Mengharap ridho Allah. Mengharap Masya Allah, mengharap ridhonya Allah. Menurut kalian tadi kenapa menanam pohon termasuk sedekah? Oksigen. Oh betul, ini juga bisa. Paru-paru dunia ya, menghasilkan oksigen untuk banyak orang. Kemarin kan kita sudah belajar vegetatif alami, ya kan? Masih ingat enggak vegetatif alami? Contohnya apa? Ini Bu Guru bawa sesuatu nih. Tahu enggak ini apa nak? Kalau vegetatif alaminya memakai apa? Cara apa? Pembagiannya akar, betul. Masih ingat ya pelajaran yang kemarin ya? Nah ternyata ada cara lain untuk menanam yang lebih cepat, tidak butuh waktu lama, dengan cara hanya dengan bagian tubuhnya, dan itu dilakukan oleh manusia, makanya disebut vegetatif buatan. Perhatikan ya.
Nah, caranya seperti ini. Setelah itu, Tahun. ini sudah berapa hari muncul? Perhatikan. Nah, muncul apa nak di dalamnya? Akar. Betul. Yang pertama mana dulu nak tahapannya? Mencangkok tadi. Gambar 1, 2, 3 yang mana? 2. Yang nomor 2 dulu. Setelah itu diberi 1. Mas Fadlan kemarin sudah menentukan ya kelompoknya, dan yang terakhir kelompok 3 adalah Mas Fadel. Kita diskusi dulu dari tadi yang sudah kita amati, dari stek kemudian juga mencangkoknya ya. Kelompok 1 dulu ya. Tanaman yang dihasilkan dari stek lebih cepat berbuah. Kualitas tanaman hasil stek sama persis dengan tanaman induknya. Kalau kena angin kencang, hujan, Gampang roboh. betul, gampang roboh. Batangnya itu keras atau berongga menurut kalian yang bisa dicangkok? Keras. Jadi tanaman apa saja yang bisa dicangkok menurut kalian? Kita beri tepuk tangan dulu. Barakallah kelompok 1. Anak-anak pernah lihat makanan ini enggak? Ini ada buah, salah satu buah yang tadi bisa dicangkok. Mangga. Mangga. Terbang jauh ke negeri Gajah Putih untuk menikmati seporsi ketan mangga. Merupakan salah satu jajanan paling terkenal di Thailand. Nasi ketan berkuah santan dengan irisan mangga matang ini bisa jadi cara lain menikmati buah mangga. Adalah salah satu makanan khas termasuk dari negara pendiri organisasi apa? ASEAN. Karakteristik negara-negara ASEAN yang lain. Kita simak dulu ya videonya ya. Kalau puas berwisata kuliner Indonesia, kita akan menuju negara ASEAN, sebut aja dengan Bangkok. Nay Pyi Taw adalah ibu kota baru Myanmar yang dipindah dari Yangon pada tahun 2006. Warna kuning pada bendera Myanmar melambangkan solidaritas. Anak-anak, silahkan berdiskusi. Bu Guru sudah menyiapkan mind map yang nantinya kita akan isi negara Thailand, ibu kotanya, mata uangnya, bendera. Kelompok 2, silakan. Ada bintangnya atau enggak? Enggak. Oke, pintar. Ternyata Thailand nih ya, benderanya tadi ya. Merah menandakan apa tadi? Putih? Betul. Agama. Biru? Raja. Raja. Alhamdulillah semua memperhatikan. Ibu kota Thailand. Apa ya? Bangkok. Bangkok. Pintar. Alhamdulillah. Kita sudah bisa menyelesaikan mind map dari negara mana nih? Thailand. Ada yang sudah jadi mind map-nya Mas Razan? Oh iya, alhamdulillah. Barakallah Mas Razan. Kuning, hijau, merah, tengahnya ada bintang. Oke, warna merahnya di atas atau kuningnya yang di atas? Kuningnya yang di atas. Oh, kuningnya di atas. Oke. Mata uang. Mata uang apa ya? Mata uangnya Kyat Burma. Oh, Kyat Burma. Begini ternyata bentuknya. Kelihatan ya? Kelihatan. Iya, betul. Pemerintahan Republik Betul. Akan Alam Apa? Ini apa ya? Wadi. Nanti kalian boleh menambahkan informasi, kan mungkin ada tarian, baju adat. Barakallah Mas Fadlan. Barakallah kelompok 2 sudah bisa menyelesaikan diskusinya tentang karakteristik negara ASEAN. Selanjutnya, anak-anak, guru punya video. Mereka sedang apa tuh? Menyelamatkan apa tuh? Mengungsi. Mengungsi. Sedang Si. Iya. Aceh Timur. Kedatangan tamu dari Rohingya. Rohingya tadi di negara mana ya? Myanmar. Di tahun 1962 itu sudah terjadi gejolak di Rohingya. Pertolongannya orang Indonesia, rakyat Aceh menerima dengan senang hati. Nah, walaupun tidak kenal, yang menolong orang lain itu sesuai dengan Pancasila. Sila keberapa ya? Sila kedua. Benar. Nah, hari ini kita akan kembali
pelajari, menganalisis penerapan sila. Anak-anak lihat, guru bawa apa? Al-Quran. 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 Ibadah itu termasuk sila pertama enggak? Ibadah kepada Allah dengan mengaji, membaca Quran. Termasuk sila keberapa? 1, 2, 1. Bantu saudara yang susah. Tidak Ada lagi? teman. Guru punya kasus nih. Yuk, silahkan dibaca. 1.500 keluarga yang setengahnya keluarga ini bisa menikmati daging segar dan sehat. Anak-anak semua, peristiwa yang tadi disampaikan sesuai sila keberapa ya? Sila kedua. Kenapa kok bisa masuk sila kedua, Nando? Karena koordinator dan pembangun relawannya telah memberi daging sapi dan kambing ke desa yang mengalami bencana alam. Tapi tetap dilakukan, betul. Dengan niatnya tadi. Menurut kalian setuju dengan sikapnya yang dilakukan oleh tadi MDMC? Setuju enggak? Bahwa ini setuju ya, walaupun susah kondisinya berbahaya masih, tapi tetap dilakukan, betul. Dengan niatnya tadi bisa menolong, mengirim dagingnya untuk makan mereka. Pintar, barakallah Mas Nando. Bila bukan tetangga yang menjaga, lalu siapa lagi yang menjaga? Dalam rangka penanganan COVID-19, program Joko Tonggo dirasa mampu dalam menggerakkan daya masyarakat, seperti mengerahkan kembali kelompok Karang Taruna dan mengaktifkan Siskambling atau Ronda. Hal ini justru dirasa memupuk kembali rasa sosial dan tanggung jawab bersama sebagai anggota masyarakat dan menggerakkan kembali gotong royong sesama warga. Kenapa ketiga? Joko Tonggo membuat warga menjadi satu untuk melawan COVID-19. Selain sila ketiga? Kedua, betul siapa Mas Deva ya? Di lingkungan ada enggak yang kena COVID kemarin? Kemudian tetangganya apa? Memberi apa? Ada Bu, Ya. beri makanan. Beri makanan. Betul. Dan kita simpulkan dulu yuk. Pelajaran apa yang kita bahas hari ini? Main map. Main map. Oke, main map negara ASEAN, betul. Kembangbiakan vegetatif buatan. Betul. Contohnya apa? Stek, Ya, pintar. Penerapan Pancasila. Anak-anak, untuk melatih kemampuan, coba kita jawab ya pertanyaannya ya. Ada soal evaluasi. Apa kelebihan dari mencangkok? Kelebihan mencangkok. Di video, masih ingat? Mango sticky rice. Menanam itu bukti syukur kita kepada Allah. Allah. Pintar, alhamdulillah. Terima kasih anak-anak, kita sudah belajar hari ini. Jangan lupa dikerjakan tes formatif ya di Classroom, nanti akan guru kirim ya nilainya. Hati-hati karena masuk penilaian, jadi harus belajar dulu. Oke? Jangan lupa juga anak-anak perlu disiapkan pelajaran besok, dibaca ya, perkembangbiakan pada hewan, kemudian kesimpulan teks eksplanasi, dan juga kita belajar matematika, hitung campur bilangan bulan. Hari ini ada yang lebih semangat dan aktif, yaitu siapa ya? Allah ya, Nando ya. Kita beri tepuk tangan buat Nando, sudah jadi bintang kelas hari ini. Tetap semangat, jaga kesehatan. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih anak kerjasamanya, semangatnya. Hari ini sudah belajar, semoga bisa dipahami dengan baik. Kita tutup. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.